Hai semuanya, ketemu lagi sama Mendung. Hari ini, Mendung akan ngebawain alur cerita film yang berjudul Soundtrack. Film ini bercerita tentang seseorang yang jatuh cinta kepada sahabatnya sendiri. Cerita ini sering banget dialami sama kita nggak sih? Biar nggak penasaran, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Diceritakan dua orang telah berteman selama 19 tahun lamanya. Sunwo adalah fotografer pemula yang tampan dengan kepribadian yang hangat. Sahabat perempuannya, Eunso, adalah seorang penulis lirik. Dan dia sedang berusaha melakukan yang terbaik untuk menjadi penulis lagu terkenal. Suatu hari, Eunso menunjukkan karyanya kepada komposer musik ternama. Namun, komposer itu menolak lirik lagu buatan Eunso karena dianggap tidak memiliki emosi. Namun, proyek lagu tersebut harus segera direalisasikan. Eunso langsung memohon kepada komposer untuk memberinya waktu tambahan selama 2 minggu untuk memperbaiki liriknya. Di sisi lain, Sunwo menghadapi masalahnya sendiri, di mana dia memutuskan untuk menunda pameran fotonya yang telah dia kerjakan selama kurang lebih 1 tahun. Manajer studio merasa tidak ada yang harus dikhawatirkan, tetapi Sunwo mengatakan menganggap bahwa foto-foto miliknya terasa palsu dan tidak bermakna. Dua sahabat itu akhirnya bertemu di kedai langganan mereka dengan masalahnya masing-masing. Eunso melampiaskan kemarahannya atas ketidaktahuannya tentang konsep cinta tak terbalaskan. Sunwo menjelaskan bahwa cinta biasa dapat ditunjukkan, tetapi cinta tak terbalaskan hanya bisa dipendam dan disimpan dalam kesedihan. Lalu, Eunso bertanya bagaimana Sunwo mengetahuinya. Sunwo menjawab bahwa dia memiliki pengalaman cinta tak terbalaskan dengan wanita bernama Jennifer. Di malam yang dingin dan bersalju itu, terfikirkan ide di mana Eunso meminta untuk mengajak Sunwo agar tinggal bersamanya dan membantunya menulis lirik lagu. Namun, Sunwo menolak ajakan tersebut. Kemudian Sunwo mengatakan Eunso yang mabuk untuk pulang ke rumahnya. Di sini, dia sangat peduli kepadanya dan dia selalu bersamanya di saat senang maupun susah. Di perjalanan, Eunso tahu bahwa Sunwo menunda pameran fotonya dan alasan kenapa dia melakukan itu. Lalu Eunso berpesan kepadanya untuk jujur terhadap rasanya dan mengikuti kata hatinya. Karena dengan begitu, fotonya akan terlihat jujur dan memiliki makna. Dia juga meminta untuk segera memberitahu Jennifer tentang perasaan yang dipendamnya selama ini. Sunwo kembali ke studio dengan perasaannya yang masih gelisah. Dan ternyata wanita tersebut yang bernama Jennifer adalah Eunso. Dia telah memendam perasaan kepadanya selama 8 tahun. Sunwo pernah mencoba untuk menyatakan perasaannya, tetapi itu tidak mudah. 4 tahun yang lalu, Sunwo berkumpul bersama Eunso dan pasangan pemilik kedai langganannya. Mereka berteman baik dan sangat akrab. Di tengah-tengah pertemuan itu, Eunso menceritakan kisah cintanya yang baru saja berakhir. Kemudian, dia mendapat saran dari temannya untuk mengencani Sunwo. Tetapi dia menolak karena takut akan berpisah seperti kisah cintanya. Dia tidak sanggup jika harus kehilangan sosok berharga lainnya. Sunwo yang mendengar itu hanya bisa tersenyum dan selalu memendam perasaannya sampai saat ini. Keesokan harinya, Sunwo datang ke rumah Eunso. Dia menerima tawarannya untuk tinggal bersama dan membantunya membuat lirik lagu yang dikerjakannya. Eunso menyambutnya dengan hangat dan mereka menghabiskan waktu bersama sepanjang hari. Ketika siang berubah menjadi malam, dan Eunso tertidur di lantai, di mana Sunwo segera menyelimutinya sebelum akhirnya dia dipeluk oleh Eunso, yang membuat hatinya berdebar sepanjang malam. Waktu berlalu.
Sunwoo selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk membantu Yoonso. Hingga suatu ketika, dia dibuat kesal oleh komposer Kang yang bekerja dengan Yoonso, yang sudah sangat begitu dekat dengannya. Sunwoo yang cemburu mulai bertingkah menyebalkan, dan dia membenci komposer Kang untuk alasan yang tidak jelas. Kemudian mereka bertengkar, tetapi tidak lama kemudian berbaikan. Malam harinya, kedua sahabat itu dikejutkan oleh kedatangan ibu Yoonso yang tampak tegas tapi juga penyayang. Sunwoo hanya bisa diam mengikuti perintah ibu Yoonso. Ketika dia meramalnya dengan kartu spiritual, walaupun itu terlihat lucu pada awalnya. Kemudian kartu itu dengan tepat menjelaskan keadaan hati Sunwoo yang sedang jatuh cinta kepada seseorang. Cintanya tulus sampai akhir, tetapi jodohnya sangat jauh. Di akhir pertemuan, ibu Yoonso memberikan salah satu kartunya kepada Sunwoo sebagai jimat keberuntungan, dan dia seperti mengetahui sesuatu tentangnya. Hari terus berganti. Semuanya berjalan normal hingga Yoonso mengetahui sesuatu tentang sahabatnya. Di suatu malam, Yoonso menjawab panggilan manajer studio yang memintanya untuk segera mengirimkan foto penting pada laptop Sunwoo. Manajer mendesaknya sementara Sunwoo tidak ada di sana. Setelah mengirimkan file yang diminta manajer, Yoonso tidak sengaja melihat foto-foto lamanya tersimpan dengan rapi. Semakin dalam mencari, semakin besar keyakinannya bahwa hal itu didasari oleh cinta. Pada akhirnya, Yoonso menyadari bahwa Jennifer yang diceritakan Sunwoo beberapa waktu lalu adalah dirinya. Di malam yang tidak terduga itu, Yoonso bertanya kepada Sunwoo, kapan dia mulai menyukai Jennifer? Kenapa dia menyukainya? Dan kapan dia akan menyatakan perasaannya itu? Tetapi Sunwoo malah marah kepadanya. Di keesokan harinya, Sunwoo mendapat kabar yang membuatnya bahagia, tetapi juga sedih. Salah satu fotografer terkenal terkesan dengan karyanya dan mengajaknya untuk berkolaborasi. Dan itu artinya dia harus pergi meninggalkan Korea untuk waktu yang cukup lama. Di sisi lain, Yoonso mendapat kabar bahwa proyek lagunya bisa dilanjutkan karena ada perkembangan pada lirik buatannya. Dan Yoonso merayakan keberhasilannya di kedai tanpa kehadiran Sunwoo. Terlebih lagi, dia terkejut saat mengetahui teman-temannya sudah lama menyadari bahwa Sunwoo memendam perasaan kepadanya. Yoonso menjelaskan bahwa dia telah menghabiskan 2/3 hidupnya bersama Sunwoo, tetapi dia baru menyadari bahwa semua perhatian yang sahabatnya itu beri adalah cinta. Selama ini, dia selalu menciptakan batas karena takut tidak bisa mengendalikan perasaannya yang mungkin akan menyakiti Sunwoo. Sebab itulah, dia tidak menyadari apapun dan selalu menganggapnya sebagai teman sejati. Sunwoo meminta maaf atas perilakunya kepada Yoonso saat dia bertanya soal Jennifer. Sunwoo menjelaskan telah menyukai Jennifer sejak 8 tahun yang lalu. Ia menyukainya karena hanya dia yang selalu percaya dan mendukungnya. Sunwoo menjawab pertanyaan terakhir bahwa dia akan segera menyatakan perasaannya kepada Jennifer. Pernyataan yang dilontarkan itu membuat Yoonso gelisah dan takut. Ia tidak tahu harus berbuat apa jika Sunwoo benar-benar menyatakan perasaan kepadanya. Di sisi lain, Sunwoo menyiapkan segala hal sebelum dia mengungkapkan isi hatinya. Yoonso bertemu dengan penyanyi yang akan membawakan lagunya. Setelah makan bersama orang-orang penting dalam proyek, komposer Kang dengan mengejutkan, dia berkata bahwa dia menyukai Yoonso, lalu memberinya waktu untuk memikirkan hal tersebut. Saat bertemu manajer studio foto, Yoonso akhirnya tahu bahwa sahabatnya akan pergi ke Amerika untuk waktu yang cukup lama. Manajer menjelaskan bahwa kesempatan itu akan mengubah kehidupan. Dia akan menggelar pameran bersama seseorang yang akan membuat namanya dikenal oleh dunia. Ketika Yoonso kembali ke rumah, Sunwoo menyambutnya dengan hangat, di mana dia telah menyiapkan sesuatu untuknya. Dia memperbaiki sepeda lama Yoonso yang telah menyimpan begitu banyak kenangan tentang mereka tanpa mengungkapkan perasaannya.
Di hari keberangkatan, Sunwoo meminta maaf kepada Eunso karena tidak bisa membantunya menulis lirik sampai akhir. Dia juga berpesan kepadanya untuk menjaga kesehatan dan selalu menggunakan shawl di musim dingin. Setelah berpamitan, dua sahabat itu akhirnya berpisah. Meski awalnya terlihat tegar, Eunso menangisi perpisahan tersebut karena akhirnya dia mengerti maksud dari arti cinta tak terbalas. Waktu berlalu, Eunso menjalani hari-hari seperti biasa, dan dia tidak pernah lupa untuk menggunakan shawlnya saat musim dingin. Proyek lakunya sukses besar di kalangan masyarakat, membuat salah satu penyanyi papan atas tertarik kepadanya dan mengajaknya untuk bekerja sama. Impiannya untuk menjadi penulis lagu ternama perlahan mulai tercapai dan dia sangat bahagia. Di satu kesempatan meminta sang ibu untuk meramalnya dengan kartu spiritual. Di antara 3 kartu yang terpilih, salah satunya sama seperti Sunwoo. Saat itu, ibunya menjelaskan bahwa kartu tersebut sebenarnya memiliki arti seseorang yang sangat dekat. Dia berbohong kepada Sunwoo yang terlihat begitu cemas jika rahasianya terungkap, dan ternyata dia sudah menyadari bahwa Sunwoo menyukai putrinya. Berdasarkan kartu-kartu itu, Ibu Eunso menjelaskan bahwa putrinya akan mendapat kesempatan kedua. Dia juga menyarankan untuk mengambil momen yang dirasa tepat jika ingin mendapat jawaban atas segala pertanyaan yang menyelimutinya. Bulan terus berganti. Sementara Eunso mulai gelisah ketika Sunwoo tidak pernah menjawab pesannya lagi. Kemudian, ia menemukan kalung dan sepucuk surat. Dalam surat itu, Eunso berpesan, "Di setiap momen dalam hidupmu, aku berharap bisa berada di sisimu." Eunso merasa itu adalah momen yang tepat untuk memastikan perasaannya dan dia meminta Sunwoo untuk segera menghubunginya. Keesokan harinya, sungguh secara tidak terduga Sunwoo telah kembali dan dia membawa begitu banyak coklat untuk sahabatnya. Sunwoo menjelaskan dia hanya pulang sementara untuk mengurus proyek fotonya yang lain. Dia kesulitan membalas pesan Eunso dan sengaja tidak mengabarinya saat pulang untuk memberi surprise. Rasa gelisah kembali menyelimuti Eunso. Sampai akhirnya dia memberanikan diri untuk mengungkapkan semuanya. Setelah dia menemukan momen yang dirasa cukup tepat untuk mengundang sahabatnya untuk saling bertemu di kedai. Tempat itu tampak sepi karena Eunso meminjamnya secara pribadi saat pemiliknya libur. Di malam yang tidak terduga itu, Eunso langsung menunjukkan lirik lagu pembuatannya yang belum rampung kepada Sunwoo. Liriknya berbunyi, "Aku makin mirip denganmu, aku akan melindungimu." Eunso menjelaskan bahwa dia tidak bisa menyelesaikan liriknya karena selalu memikirkannya. Dan Eunso bercerita, dia menangis terseduh-seduh ketika Sunwoo pergi meninggalkannya untuk wajib militer di masa lalu. Pada awalnya dia mengira itu hanya perasaan sedih karena ditinggalkan oleh seorang teman yang berharga. Namun pada hari Sunwoo pergi ke Amerika, dia sadar bahwa itu adalah cinta. Eunso meminta maaf karena terlambat menyadarinya dan baru bisa membalas perasaannya saat ini. Sunwoo terdiam sebelum akhirnya menyelesaikan lirik terakhir lagu Eunso yang berbunyi, "Tetaplah di sisiku, aku mencintaimu." Lirik itu adalah ungkapan perasaan Sunwoo setelah mereka saling menatap. Dan mereka pun larut dalam kisah asmara dan kisah cinta mereka pun dimulai. Cinta dan persahabatan merupakan pilihan yang sulit bahkan dapat menyebabkan kehilangan keduanya secara bersamaan. Siapapun berhak dicintai dan mencintai, tetapi jika bukan pada tempat dan saat yang tepat, maka harus rela untuk menunggu hingga waktunya tiba. Memiliki perasaan yang sama tidaklah cukup, sekalipun menyakitkan semua orang.